sekarang kita lanjutkan belajar mengenai fungsi ya. Jadi kemarin Miss sudah memberikan video penjelasan mengenai relasi dan memberikan beberapa tugas juga untuk kalian. Dan setelah Miss periksa untuk tugas kalian itu sudah sebagian besar yang benar ya. Jadi tidak perlu Miss jelaskan lagi karena sudah sebagian besar jawaban kalian itu sudah benar. Nah, sekarang kita lanjutkan mengenai fungsi ya. Oke, di slideshow dulu. Nah, apa sih itu fungsi? Ya, jadi fungsi itu sebenarnya hampir sama ya, sama relasi. Cuman di sini di fungsi itu ada syaratnya. Yang ada 2 syarat. Itu yang pertama, semua anggota di domain harus mempunyai pasangan. Ya, jadi kemarin kalian udah tahu domain itu apa. Ya, domain itu adalah daerah asalnya dia ya, di mana fungsinya itu akan dipasangkan. Nah, kemudian syarat yang kedua, semua anggota di domain harus mempunyai hanya satu pasangan ya. Jadi domain itu tidak boleh jomblo dan tidak boleh selingkuh seperti itu ya. Kalau kalian misalnya berpasangan, kalau kalian merupakan fungsi itu, kalian tidak boleh jomblo dan tidak boleh selingkuh ya. Jadi itu syaratnya, tidak boleh jomblo dan tidak boleh selingkuh ya. Nah, contohnya gini, dalam suatu kelas terdapat 10 orang yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Nah, masing-masing akan dipasangkan terdiri dari 2 orang, yaitu laki-laki dan perempuan. Ayu dipasangkan dengan Bayu, Dina dipasangkan dengan Doni, Evi dengan Evan, Jiska dengan Joni, Cynthia dengan Surya. Ya, apakah aturan pemasangan tersebut merupakan fungsi? Nah, jika kita buat ke dalam diagram Venn, nanti ini Ayu dipasangkan dengan Bayu, Dina dengan Doni, Evi dengan Evan, Jiska dengan Joni, Cynthia dengan Surya. Nah, jika dilihat A-nya ini merupakan domainnya ya. Ini domain. Nah, ini domainnya yang A. Terus yang B itu kodomainnya, ya, ingat ya. Nah, sekarang kita lihat di domainnya. Apakah syarat yang pertama, tadi kita lihat, semua anggota di domain harus mempunyai pasangan. Nah, apakah anggotanya di sini mempunyai pasangan? Ayu punya pasangan, pasangannya Bayu. Dina punya juga pasangan, Doni. Nah, Evi itu pasangannya Evan. Jiska, Joni. Cynthia, Surya. Ya, semua punya pasangan. Berarti syarat pertama terpenuhi. Nah, syarat yang kedua, coba kita lihat. Semua anggota di domain harus hanya memiliki satu pasangan. Nah, sekarang kita lihat di domain. Apakah di domain ada yang selingkuh? Nah, ini kan sudah punya satu-satu, tidak ada yang selingkuh. Ya, berarti ini merupakan fungsi ya, fungsi dia. Fungsi ya, gitu. Oke, Miss berikan contoh lagi. Nah, ini contoh yang fungsi dan bukan fungsi. Nah, ada 6 gambar diagram Venn. Kita lihat dulu yang nomor 1 ya. Kita lihat dulu ya, yang A ini, yang di sini, yang ABCD ini, yang P ini ya. Yang ABCD ini adalah domainnya, yang Q ini adalah kodomainnya. Sekarang kita lihat dulu syarat yang pertama. Semua anggota di domain harus punya pasangan. Kita lihat. Nah, sudah punya pasangankah? A sudah berpasangan dengan 1, B sudah dengan 2, C sudah dengan 5, D sudah dengan 3, E sudah dengan 4. Ya, berarti syarat pertama terpenuhi ya. Terus syarat yang kedua, apakah anggota di domain itu ada yang selingkuh? Nah, kita lihat. A dengan 1, A nggak ada lah dia lagi ya, nggak mendua dia. B nggak mendua juga, yang C tidak mendua juga, yang D tidak mendua juga, yang E tidak mendua. Berarti yang nomor 1 itu benar fungsi. Ya. Cek lagi yang nomor 2. Coba kita cek apakah semua memiliki pasangan. Nah, ini sudah semua memiliki pasangan. Terus apakah ada yang mendua? Yang B ini bukan yang B yang mendua ya, tapi satunya yang mendua ya. Kan syaratnya yang di domain, yang di sini, yang di P-nya itu yang nggak boleh mendua. Tapi yang di kodomain boleh mendua dia. Boleh ya. Di kodomain boleh dia nggak punya jomblo? Boleh. Kan syaratnya yang di sini.
ya, yang di domainnya, yang itu yang harus nggak boleh jomblo dan nggak boleh selingkuh, ya, nggak boleh mendua. Nah, ini semua kan punya pasangan dan nggak ada yang mendua, berarti yang nomor 2 itu juga fungsi. Apakah yang nomor 2 itu relasi? Iya, relasi juga, ya. Jadi setiap fungsi itu pasti relasi, dan kalau dia relasi belum tentu merupakan fungsi. Ya, itu bedanya ya. Kalau dia fungsi sudah pasti relasi, kalau dia relasi belum tentu fungsi. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat yang nomor 3. Apakah semua memiliki pasangan? Ya, A, B, C, D mempunyai pasangan. Nah, apakah ada yang mendua? Nah, ini si D dia mendua ya. Dia berpasangan dengan 4 dan juga berpasangan dengan 5. Berarti nomor 3 itu bukan fungsi karena ada yang mendua. Nah, sekarang yang nomor 4. Apakah semua mempunyai pasangan? Iya, semua mempunyai pasangan. Apakah ada yang mendua? Kan nggak ada. Ini yang membanyak, ini menlima nih ya. Yang menlima ini kan yang si nomor 3. Dia yang nomor 3 itu ada di kodo main. Berarti ini yang nomor 4 itu juga fungsi. Itu ya. Nah, sekarang yang nomor 5. Yang nomor 5, apakah dia merupakan fungsi? Nah, ini dari syarat yang pertama aja sudah nggak terpenuhi ya. Ini yang A, B, D, dan E itu jomblo, dia nggak punya pasangan. Sedangkan yang C ini banyak dia punya pasangan. Jadi bukan fungsi ya. Yang nomor 6. Yang nomor 6 semua punya pasangan. Nah, adakah yang mendua? Tidak ada yang mendua ya. Berarti fungsi. Ya, bisa ya bedakan yang mana fungsi dan yang mana bukan fungsi ya. Nah, sekarang coba kita analisis ya. Ini yang di bawah ini soal nomor 2 ya, bukan nomor 1. Ini nomor 2 ya, misalnya ketik tadi. Nah, sekarang saya diketahui domain ya. Ingat ya, ini DF ini artinya domain fungsi ya. X di mana 2 kurang dari X kurang dari 10 dan X itu adalah anggota bilangan bulat positif. Nah, kalian ingat juga notasi himpunan ya. Kalian sudah belajar himpunan di kelas 7 ya. Terus KF itu adalah kodomain fungsi. X di mana X kurang dari 17. Dengan X itu bilangan prima. Nah, coba kita buat anggotanya seperti itu. Nah, nanti anggota untuk DF. Nah, itu sama dengan, nah itu maksudnya gimana sih Miss yang isi X garis itu? Nah, ini artinya 2 kurang dari 2 kurang dari X dan X-nya kurang dari 10. Berarti X-nya itu terletak di antara 2 dan 10 dengan syarat X-nya itu adalah bilangan bulat positif. Nah, di antara bilangan bulat di antara 2 dan 10 itu kan ada 3, habis itu 4. Nah, itu bilangan bulat namanya ya. 5, 6, 7, 8, dan 9. Nah, itu bilangannya. Oke. Sekarang KF-nya. Oke. Sini ya, Miss tulis ya. Nah, sekarang KF-nya. KF-nya itu sama dengan X di mana X kurang dari 17. Dan X-nya itu adalah bilangan prima. Nah, ingat ya, bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Contohnya 2. Nah, 2 itu kan hanya bisa dibagi 1 dan dibagi 2 itu sendiri. Nggak ada bisa lagi pembagi yang lain. 3 juga gitu. 3 itu kan hanya bisa dibagi 1 dan dibagi dirinya sendiri. Nggak ada yang bisa membagi 3 lagi ya. Nah, misalnya 4 sekarang. 4 itu bisa dibagi 1, bisa dibagi 2, bisa dibagi 4. Berarti dia bukan prima karena ada bilangan lain yaitu 2 yang bisa membagi dia. Ya, di 4 bilangan, bukan bilangan prima. Selanjutnya bilangan prima itu 5. Nah, kemudian habis 5 itu ada 7.
Nah, habis 7 ada 11. Di situ 13. Nah, udah itu aja. Kan kurang dari 17. Nah, kalau misalnya 15, 16 itu bukan bilangan prima karena ada anggota lain yang bisa membagi dia, ya. Nah, sekarang coba kita pasangkan. Aturannya itu adalah faktor dari, ya. Faktor dari aturannya. Nah, coba kita pasangkan, kita buat pasangan berurut. Ya, kemarin kita belum belajar dengan pasangan berurut ya. Ingat, ini domainnya, ini fungsi kodomainnya ya. Kita pasangkan dia. Kita buat pasangan berurut. Berarti pasangannya, ya, caranya membuat pasangan berurut itu seperti ini. Buat kurung kurawal. Nah, pasangannya ini kita buat RF-nya ya. RF. Pasangan berurutnya faktor dari. Nah, coba lihat. 3 itu faktor dari berapa? 3 itu faktor dari 3 itu sendiri ya. 3 sama 3. Ada lagi faktor dari 3? Nah, nggak ada ya. Di situ 4. 4 itu faktor dari berapa? 4 nggak ada pasangannya. Biarkan. Terus 5 itu faktor dari berapa? 5 itu faktor dari 5 itu sendiri. Nah, nggak ada. 6 itu faktor dari berapa? Nggak ada juga. 6 itu jomblo dia. 7 faktor dari 7 ya. 7 faktor dari 7. 8 itu faktor dari di antara 2, 3, 5, 7 ini kan nggak ada. Nah, berarti 8 jomblo juga. Terus 9 itu faktor dari berapa? Di antara 2, 3, 5, 7, 11 ini. Nggak ada juga, dia jomblo 9. Ya, berarti kita dapat ini aja pasangan berurutannya. Apakah dia merupakan fungsi? Nah, sekarang kita cek. 3 ada pasangannya. Ya, 1 dia punya pasangan. Berarti dia nggak mendua. 4 jomblo. 5 ada pasangannya, nggak mendua. Habis itu 6 jomblo juga. 7 ada pasangannya, nggak mendua dia. 8 jomblo, 9 jomblo. Nah, di domainnya ini banyak yang jomblo. Memang sih dia nggak ada yang mendua, tapi banyak juga yang jomblo. Berarti yang nomor 1 itu bukan fungsi ya. Bukan fungsi yang nomor 1 ini. Nomor 1 bukan fungsi. Bukan fungsi ya. Nomor 1 bukan fungsi. Bukan fungsi. Nah, kalau misalnya kita gambarkan ke diagram Venn. Nah, diagram Venn misalkan seperti itu. Nah, ini untuk domainnya yang sebelah kiri. Misalkan domainnya kita isi A, misalkan ya. Nah, yang domainnya kita isi A. Terus kodomainnya kita isi B. Sini kita isi B. Di sini B ya. Nah, sini B. Nah, tadi kita dapat anggota yang A itu 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, kita tuliskan di sini dulu. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 3. Warnanya putih ini. Ya, 3. Habis itu kemudian 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Ya, itu dia untuk domainnya. Ya, sekarang kodomainnya. Kodomainnya tadi ada 2, 3, 5, 7, 11, 13. Ya. Oke, kodomainnya. Kodomainnya ada 2, 3,
5, 7, 11, dan 13. Ya, kalau kita gambarkan ke diagram Venn yang ini ya. Kita udah tahu jawabannya dia bukan fungsi, tapi kita lihat lebih jelasnya. Mungkin kalian lebih jelas melihat kalau dia di diagram Venn ya. Nah, tadi aturannya dia adalah faktor dari. Nah, 3 itu kan faktor dari 3. Oke, sudah dapat pasangan dia. 4 itu, ingat ya, faktor itu adalah pembaginya dia. Misalkan 2 bisa dibagi sama berapa aja, 3 bisa dibagi sama berapa aja gitu ya. 4 jomblo dia. 4 itu bukan faktor dari salah satu dari ini, bukan faktor dari 2, bukan faktor dari 3, bukan faktor dari 5, bukan faktor dari 7, bukan faktor dari 11, bukan faktor dari 13. Di jomblo dia ya. Terus 5 faktor dari 5 itu sendiri. Terus 6 jomblo lagi dia, nggak ada pasangannya. 7 faktor dari 7. Nah, itu aja yang punya pasangan. 3, 5, dan 7 aja yang punya pasangan. Tapi 4, 6, 8, dan 9 dia jomblo. Memang 2, 3, 4, 3, 5, 7 ini nggak mendua, tapi yang ini jomblo dia. Berarti yang pembahasan soal nomor 1 itu bukan fungsi ya. Nah, untuk yang nomor 2, silahkan kalian analisa apakah ini merupakan fungsi. DF-nya ini 1 kurang dari X kurang dari 10. X-nya itu bilangan bulat ganjil. Ya. Terus KF-nya itu X kurang dari 15. Ya. Nanti kalian jawabnya pakai voice note aja ya. Caranya jawab, kalian sebutkan dulu DF-nya. Misalnya contoh kayak nomor 1. Contoh, untuk soal nomor 1, DF-nya itu sama dengan berapa anggotanya sebutkan. DF sama dengan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk KF-nya 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, soal nomor 1 itu bukan merupakan fungsi karena sekarang sebutkan alasannya. Kenapa? Karena anggota di domain ada yang tidak memiliki pasangan. Kayak gitu alasannya ya. Sekarang kalian silahkan analisis soal nomor 2 apakah dia merupakan fungsi atau tidak. Kalian jawab via voice note ya. Kalian jawab seperti yang Miss contohkan tadi. Ya, Miss ulangi contohnya ya. Yang pertama, kalian kenalkan diri. Kenalkan, saya bla 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 bla. Nah, untuk soal nomor 1, DF-nya sama dengan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan KF-nya sama dengan 2, 3, 5, 7, 11, 13. Untuk soal nomor 1, bukan merupakan fungsi karena ada anggota di domain yang tidak mempunyai pasangan. Ya, seperti itu caranya menjawab. Berarti kalian nanti jawab yang nomor 2. Untuk soal nomor 2, DF-nya berapa, KF-nya berapa, dan sebutkan apakah dia merupakan fungsi atau bukan fungsi. Seperti itu ya. Ya, jadi sekian untuk kita belajar fungsi dulu ya, kita pengenalan dulu ya, karena materi fungsinya ini masih ada. Nanti mungkin di di pertemuan selanjutnya Miss jelaskan ya lebih lanjut tentang fungsi ya. Yang penting kalian sudah mengenal dulu sekarang mana yang merupakan fungsi dan mana yang merupakan bukan fungsi ya. Ya, jadi silakan dijawab. Untuk batas waktu menjawabnya hari ini Miss tunggu sampai jam 3 ya. Silahkan dikerjakan tugasnya. Ya, jadi tugasnya gampang saja, voice note saja ya. Ya, jadi terima kasih. Silakan dikerjakan ya. Apabila ada pertanyaan, silakan kita diskusikan di grup ya. Jangan chat Miss personal ya. Nanti chat kalian ketumpuk, nggak Miss balas. Chat aja di grup, di mention Miss ya, di tag namanya Miss. Oke, terima kasih. Selamat belajar anak-anak.